Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hormat kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini akan memperkenalkan para anggota kami, adapun para delegasi kami. Saya Akilas sebagai MC sekaligus panitra. Ketua Majelis Hakim yang akan diperankan oleh Ayu Ratnasari. Assalamualaikum. Anggota Majelis Hakim yang akan diperankan oleh Amalia dan Najwa. Selamat pagi. Jaksa penuntut umum yang diperankan oleh Aira dan Fajar. Sukses. Penasihat hukum yang diperankan oleh Ilona dan Rizky. Horas. Para terdakwa yang diperankan oleh Tio sebagai Jacob. Good morning. Dan Rafael sebagai Alex. Morning. Petugas sidang yang diperankan oleh Ikhwan. Allahu Akbar. Saksi yang diperankan oleh Nadis sebagai Surti. Ya. Dan Keisha sebagai Reva. Ayo. Polisi yang diperankan oleh Anandia juga Dinar. Salam sejahtera. Korban yang diperankan oleh Melina. Dan juga kameramen yang diperankan oleh Sean. Mari bersama-sama kita saksikan penampilan dari kelompok kami. Sekali lagi hormat kami kepada Bu Ani Suciati, Esos MPD. Baik, sebelum memulai persidangan pada hari ini, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Yang pertama, saat majelis hakim masuk dalam ruang persidangan, semua orang yang hadir harus berdiri untuk menghormati. Kedua, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing. Ketiga, pengunjung sidang dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang, seperti makan, minum, merokok, membaca koran, dan atau menggunakan telepon genggam. Keempat, pengunjung sidang harus menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Kelima, pengunjung sidang dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat yang dapat membahayakan keamanan sidang. Keenam, pengunjung sidang dilarang mengeluarkan ucapan atau sikap yang menunjukkan dukungan atau keberatan atas keterangan yang diberikan. Ketujuh, pengunjung sidang dilarang merusak atau mengganggu sarana, prasarana, dan perlengkapan persidangan. Delapan, pengunjung sidang dilarang menghina hakim, aparatur pengadilan, para saksi, para pihak, dan ahli. 9. Pengunjung sidang dilarang membawa anak di bawah umur 12 tahun kecuali majelis hakim menghendaki anak tersebut hadir. 10. Pengunjung sidang yang ingin mengambil rekaman suara, gambar, atau video harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua majelis. Pertama-tama saya akan membacakan latar belakang. Untuk memperjelas kasus posisi, langkah awal saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Alexa adalah seorang wanita berusia 30 tahun yang memiliki sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Dia dikenal sebagai sosok yang ramah, cantik, perfeksionis, dan juga mampu menjadi pemimpin yang sukses di saat muda. PT Alexander Resources merupakan perusahaan yang sudah bergerak di tambang batu bara yang sudah bertahan semenjak 1984, yang menjadi salah satu perusahaan tambang yang tidak memiliki pesaing dan hampir tidak pernah mengalami fluktuasi dalam sejarah perusahaan ini berdiri. PT Alexander Resources sudah menghasilkan lebih dari 10.000 briket dan produk sampingnya seperti zat pelarut, warna, plastik, dan fiber. Alex adalah putra pertama dari keluarga Alexander Hartono. Pria berusia 35 tahun tersebut merupakan pengelola PT Hartono Company yang belakangan ini mengalami kemerosotan pendapatan. Alex merupakan pria berprinsip yang ambisius dan kompetitif. Jacob merupakan suami dari Alexa yang berusia 33 tahun. Mereka telah menjalani pernikahan selama 3 tahun dan belum memiliki keturunan. Jacob memiliki keseharian yang buruk dan pecandu alkohol. Ia bekerja di PT Alexander Resources sebagai kepala divisi produksi. Lalu saya akan membacakan runtutan kejadian. Pada tanggal 27 September 2024 pukul 20.27 WIB, terdakwa Alex menghubungi terdakwa Jacob melalui iMessage dengan tujuan menyuruh terdakwa Jacob untuk mengajak korban, yaitu saudara Alexa, untuk melakukan minum minuman keras di kediaman mereka, di mana korban tidak dianjurkan minum minuman keras dengan kadar lebih dari 4,5% dan sehubung dengan penyakit epilepsi yang diderita oleh korban AH atau Alexa Hartono. Motif terselubung terdakwa Alex menyuruh terdakwa Jacob agar penyakit epilepsi yang diderita oleh korban lebih memberikan efek samping ketika bertemu dengan alkohol dan cyanida yang akan diberikannya nanti. Lalu pada tanggal 27 September 2024 pukul 23.57 WIB, ketika korban sudah tertidur lelap, terdakwa Jacob membeli minuman keras dan cyanida. Selanjutnya pada tanggal 28 September di pagi hari, terdakwa Jacob memberikan cyanida kepada terdakwa Alex. Selanjutnya pukul 17.49 WIB, terdakwa Jacob mengajak korban untuk minum minuman keras bersama di balkon kediaman mereka.
Korban meminum minuman keras sebanyak 4 gelas loki, lalu mengajak terdakwa Jacob untuk berhenti meminum minuman keras, tetapi terdakwa Jacob bersikeras bahwa korban masih sanggup melanjutkan kegiatan meminum minuman keras tersebut tanpa mempedulikan penyakit yang diderita oleh korban. Lalu korban memenuhi perjanjian bertemu yang sudah dibuat oleh terdakwa Alex dengan korban pada tanggal 28 September 2024 pukul 21.07 WIB di Memoro Cafe. Lalu korban mengalami sesak napas beberapa menit setelah ia meminum minumannya. Lalu korban meminum minumannya lagi untuk mencoba meredakan sesak napas yang dideritanya. Namun korban malah terjatuh dan mengalami kejang-kejang lalu mengeluarkan busa dari dalam mulutnya. Setelah itu korban dilarikan ke rumah sakit bersama terdakwa Alex dan juga saksi yang bernama Raifa yang merupakan dokter ahli forensik di bidang toksikologi. Lalu karena menemukan kejanggalan tersebut, dokter ahli forensik sekaligus toksikologi melaporkan kejanggalan tersebut ke polisi. Setelah diproses dan diselidiki oleh polisi, terdapat beberapa hal yang aneh. Salah satunya ditemukan rekaman CCTV di mana terdakwa Alex memasukkan sesuatu yang diduga adalah penyebab terjadinya kejang-kejang dan busa yang keluar dari mulut korban. Lalu terdapat rekaman CCTV di rumah korban di mana terlihat bahwa terdakwa Jacob memaksa korban untuk minum minuman keras lebih dari dosis yang sudah ditentukan oleh dokter. Apakah dakwaan yang akan diajukan oleh jaksa penuntut umum akan dikabulkan pada majelis hakim? Mari bersama-sama kita saksikan persidangan dari kelompok 1. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini Kamis 10 Oktober 2024 pukul 07.15 WIB akan dilaksanakan sidang perkara pidana nomor 245 garing D garing 2024 garing Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang dimulai. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Siap yang mulia. Penasihat hukum Siap yang mulia. Sidang Pengadilan Negeri Umum Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 245 garing D garing 2024 garing Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Alex Santona dan Jacob Budianto dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, pada penuntut umum silakan menghadiri terdakwa ke dalam ruang sidang. Kepada petugas, tolong untuk menentukan terdakwa dalam perkara ini. Terdakwa sejarah dari yang mulia. Sejarah dari yang mulia.
Indonesia. Tapi enggak. Apabila apabila dalam wilayah dinas master RT 12 area prinsip dan Agama, Islam, pekerjaan, karyawan swasta, pendidikan. strata 1. Baik, berdasarkan ketentuan pasal 56 KUHP, saudara terdakwa berhak didampingi oleh penasihat hukum. Apakah sudah didampingi oleh penasihat hukum saudara? Terdakwa dua. Saudara penasihat hukum benar? Saudara adalah penasihat hukum bagi para terdakwa? Baik, saudara sedang maju untuk menunjukkan identitas atau legalitas saudara untuk para terdakwa. Untuk maju ke depan, penuntut umum. Baik, tidak ada masalah, silakan kembali ke tempat masing-masing. Baik, agenda pada hari ini adalah pembacaan dakwaan dari saudara penuntut umum. Ada saudara penuntut umum, apakah Anda sudah siap dengan dakwaan saudara? Siap, Yang Mulia. Saudara penasihat hukum sudah menerima salinan? Sudah, Yang Mulia. Silakan dibacakan saudara penuntut umum. Terima kasih Yang Mulia. Izinkan kami selaku penuntut umum untuk membacakan poin-poinnya saja dikarenakan majelis hakim dan juga penasihat hukum sudah menerima salinannya. Kejaksaan Negeri Jakarta untuk keadilan majelis hakim yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati dan sidang yang kami muliakan. Surat dakwaan dengan nomor register perkara tidak perlu dibacakan dan surat dakwaan tidak perlu dibacakan. Dakwaan ke-1, pemaparan terdakwa masing-masing. Terdakwa Alex Hartono dan terdakwa Jacob Budianto baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri setidaknya pada 27 September 2024 hingga 28 September 2024 tertempat di Momoro Cafe dan rumah kediaman atau setidak-tidaknya wilayah lain yang masih terdapat dalam kumpulan wilayah DKI Jakarta telah melakukan, menyuruh, merencanakan, serta melakukan perbuatan percobaan pembunuhan berencana. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara lain dengan rentetan kejadian sebagai berikut. Bahwa diawali tertanggal 27 September 2024 pukul 20.27 waktu Indonesia bagian Barat. Terdakwa Alex menghubungi terdakwa Jacob melalui iMessage dengan tujuan menyuruh terdakwa Jacob untuk mengajak korban meminum minuman keras di kediaman mereka, di mana korban tidak dianjurkan meminum minuman keras dengan kadar lebih dari 4,5% sehubung dengan penyakit epilepsi yang dideritanya. Untuk melancarkan aksinya, terdakwa Jacob membeli minuman keras pada 27 September 2024 pukul 23.57 waktu Indonesia bagian Barat ketika korban sudah tertidur lelap. Selanjutnya, pada tanggal 28 September pukul 17.49 waktu Indonesia bagian Barat, terdakwa Jacob mengajak korban untuk meminum minuman keras bersama di balkon kediaman mereka. Korban meminum minuman keras sebanyak 4 gelas kopi, lalu mengajak terdakwa Jacob untuk berhenti meminum minuman keras, tetapi terdakwa Jacob bersikeras bahwa korban masih sanggup melanjutkan kegiatan meminum minuman keras tersebut tanpa mewujudkan penyakit yang diderita oleh korban. Lalu, korban memenuhi perjanjian bertemu yang sudah dibuat oleh terdakwa Alex dengan korban pada 28 September 2024 pukul 21.07 waktu Indonesia bagian Barat di Momoro Cafe. Sebagaimana diancam dan diatur untuk pemeriksaan. 1. Pasal 53 KUHP mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. 2. Pasal 340 KUHP, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 tahun. Hormat kami, jaksa penuntut hukum. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada penuntut umum. Para terdakwa, kami tegaskan bahwa saudara didakwakan dengan ketentuan pasal 53 KUHP dan pasal 340 KUHP. Bagaimana terdakwa satu, apakah Anda mengerti? Ada yang mulia. Ada tanggapan? Terdakwa kedua, Anda sudah mengerti? Ada tanggapan? Tidak ada yang mulia. Sebelumnya kami serahkan kepada penasihat hukum kami yang mulia. Baik, Pak penasihat hukum, apakah ada tanggapan terkait dengan dakwaan yang dibacakan? Ada yang mulia. Berdasarkan pasal 196 ayat 1 KUHP, kami akan mengajukan nota keberatan yang mulia. Baik, apakah Anda sudah menyiapkan nota keberatan? Belum yang mulia. Kami membutuhkan waktu 7 hari untuk menyiapkannya. 7 hari. Baik, bagaimana penuntut umum? Selamat yang mulia.
Baik, berdasarkan kesepakatan bersama, maka agenda selanjutnya adalah pembacaan nota keberatan dari saudara penasihat hukum yang dilaksanakan 7 hari ke depan. Pada tanggal berapa Panitra? 17 Oktober 2024 yang mulia. 17 Oktober 2024 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian juga perlu disampaikan status para terdakwa tetap ditahan. Sidang pada hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis Hakim akan menyatakan ruang persidangan, hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, sidang akan dilanjutkan. Majelis Hakim akan memasuki ruang persidangan, hadirin dimohon untuk berdiri. Siap yang mulia. Siap yang mulia. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor edisi 15/2024 dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Alex Atana dan Jacob Widianto menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda pada hari ini adalah pembacaan nota keberatan dari saudara penasihat hukum. Pada saudara penasihat hukum, apakah akan menyiapkan keberatan saudara? Sudah yang mulia. Untuk menerima salinannya? Belum yang mulia. Silakan dikawan kepada majelis hakim dan penuntut umum. Baik, silakan dibacakan. Dalam perkara yang sudah dibahas ini, izinkan saya membacakan poinnya saja. Nota keberatan dapat eksepsi dengan perkara pidana nomor 245 dari PT dari 2024 dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama klien kami kemudian berkala soal dari penasihat hukum saya Ilona Amelia Wijaya, SHMA, serta rekan saya Rizky Bukayan Mahindra, SHMA, disampaikan pada sidang Pengadilan Negeri Jakarta pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024. Terdakwa dan terdakwa Pasal 338 barang siapa dengan sengaja menggunakan nyawa orang lain diancam dengan pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal 340 KUHP barang siapa dengan sengaja dan juga berencana terlebih dahulu menyalakan nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana penjara atau pidana penjara selama-lamanya 20 tahun. Majelis Hakim yang menghormati saudara jaksa yang kami hormati, saudara terdakwa serta hadirin yang kami hormati. Perkenankan kami selaku tim penasihat hukum terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2024 bertindak untuk dan atas nama Jacob Widianto dan Alex Atana. Pada kesempatan ini kami mengajukan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa dengan ini kami selaku penasihat hukum terdakwa menyampaikan terima kasih kepada majelis hakim atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan nota keberatan atau eksepsi dalam surat dakwaan yang penuntut umum dalam perkara pidana umum ini ada nota keberatan kami sebagai surat dakwaan jaksa penuntut umum yang pertama bahwa yang majelis umum ketahui terkait pasal 338 yaitu dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, penuntut umum memberikan dakwaannya tidak didasarkan pada bukti nyata terhadap dakwaannya. Terdakwa Jacob Widianto tidak memaksa korban untuk terus meminum minuman kerasnya sebagaimana yang dijelaskan oleh jaksa penuntut umum. Klien kami yaitu Alex dan Jacob sebagaimana yang sudah disebutkan jaksa penuntut umum pada surat dakwaannya terkait pasal 340 KUHP terkait merencanakan pembunuhan. Kami mengajukan keberatan karena klien kami Jacob Widianto dan Alex Atana tidak merencanakan membunuh korban. Dikarenakan klien kami Jacob yang telah berupaya mematikan korban saat korban minum minuman keras lebih dari 12 tahun. Baik, terima kasih kepada penasihat hukum. Saudara penuntut umum bagaimana? Ada tambahan terkait nota keberatan pada penasihat hukum? Ada yang mulia, kami keberatan yang mulia. Penasihat hukum memberikan nota keberatan tidak disertai dengan bukti konkret. Argumen yang diberikan oleh saudara penasihat hukum hanya memberikan argumen berdasarkan asumsi pribadinya. Saya memohon izin untuk melampirkan bukti terkait dengan dakwaan saya pada 7 hari yang lalu, di mana terdakwa Jacob terbukti memaksa korban untuk terus meminum minuman keras. Baik, permohonan kami terima. Silakan yang umum memberikan bukti kepada kita.
tidak berniat menaruh gelas roti yang digunakan untuk meminum dengan keras. Izin yang mulia, kami merasa keberatan dengan bukti yang diajukan oleh saudara yang sedang menghitung. Dikarenakan bukti CCTV tersebut diambil dari sudut pandang yang membuat upaya kami saudara Jacob melihat dan menghadap korban. Kami memohon untuk menghadirkan saksi yang bisa mendukung argumen di perbuatan kami yang mulia. Sekaligus untuk menyampaikan kebenaran terkait bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Baik, permohonan diterima. Apakah saksi sudah hadir dalam persidangan hari ini? Belum yang mulia, kami membutuhkan waktu 1 jam. Baik, setelah mendengarkan keberatan penasihat hukum dan telah memperhatikan tanggapan dari penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada dakwaan, maka majelis hakim memerlukan waktu untuk membicarakan untuk membuat putusan selah. Oleh karena itu, sidang diskon 1 kali 1 jam. Wajahnya maka pendengar ruang persidangan hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, sidang akan dilanjutkan. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan, hadirin dimohon untuk berdiri. Para hadirin silakan duduk kembali. Para saudara penuntut umum siap mengikuti persidangan? Siap ya, mulia. Penasihat hukum? Siap. Baik. Setelah dicabut. Baik, majelis hakim akan membacakan terkait dengan putusan staff setelah mempelajari dakwaan penuntut umum dan keberatan penasihat hukum. Menimbang bahwa keberatan penasihat hukum telah berkaitan dengan substansi, maka majelis berpendapat keberatan dari penasihat hukum ditolak. Mengadili menolak eksepsi penasihat hukum untuk seluruhnya menyatakan pemeriksaan akan dilanjutkan. Baik, agenda selanjutnya adalah pembuktian pada saudara penasihat hukum. Apakah saudara menyiapkan alat bukti serta saksi saudara? Sudah ya, Pak. Berapa saksi yang saudara ajukan hari ini? Satu saksi yang merupakan asisten rumah tangga korban dan kapal ini Untuk saksi Anda akan menjelaskan mengenai perihal apa? akan menjelaskan mengenai kesaksiannya bahwa saudara juga tidak memaksa korban terus menuntut dengan keras melebihi batas adopsi yang tersebut dengan Baik, silakan hadirkan saksi saudara. baik pada petugas tolong hadirkan saksi berdasarkan mengenai dalam persidangan. Telah hadir yang mulia. Baik, terima kasih tugas. Baik, pada saudara saksi, saudara siap mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Dalam keadaan sehat? Baik, berdasarkan pada ketentuan pasal 160 ayat 2 KUHP, sebelum saudara memberikan keterangan terlebih dahulu, saudara akan ditanyakan terkait dengan identitas saudara. Diharapkan saudara memberikan identitas saudara terlebih dahulu. Baik, silakan. Baik, saudara silakan menjawab pertanyaan saya. Kemudian tanggal lahir Semarang 22 September 1980, Jenis kelamin, perempuan. alamat tempat. Jalan Karang Sana, RT 002, RW 01, Desa Karangturi, Kecamatan Purwakarta, Semarang. Agama, Islam. status perkawinan, Kali. Anda Tidak usaha. keluarga negaraan. Indonesia. Apakah saudara mengetahui terdakwa? Mengetahui. Mengenal. Saudara telah hubungan yang Anda ketahui? Semua terdakwa. Ada hubungannya? Ya. Baik. Baik, sesuai dengan ketentuan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum saudara memberi keterangan, saudara akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Bersedia. Silakan saudara berdiri dan maju ke belakang. Ikuti perkataan hakim anggota. Pada saksi, ikuti perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Tuhan saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini, Sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang sebenarnya dan tiada lain dari apa yang sebenarnya. dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Baik, terima kasih kepada hakim anggota. Dan perlu diingatkan, saudara boleh disumpah sehingga saudara diharapkan memberikan penjelasan atau keterangan berdasarkan apa yang Anda lihat, dengar, dan saudara ketahui. Apabila tidak demikian, maka saudara diancam dengan
berdasarkan pasal 212 ayat 1 KUHP, saudara mati. Saudara mati alasan mengapa saudara dihadirkan dalam persidangan hari ini? Apa yang saudara ketahui terkait kasus pembunuhan berencana? Kemudian, terkait saudara dengan dugaan tersebut? Saya adalah anak dari pasangan itu dengan terdakwa. Baik, pada saudara penasihat hukum, silakan lanjut. Saudara saksi, apakah pada sore hari menjelang malam itu Anda melihat Bapak Joko memaksa korban untuk terus meminum minuman keras di luar batas yang sudah ditentukan oleh dokter korban? Bisa tolong menjelaskan secara detail dan jujur bagaimana situasi yang saudara saksi lihat pada sore hari menjelang malam itu? Kemudian ini terdakwa memang sudah sering meminum minuman keras. Dan dua karenanya untuk meminum minuman keras yang sudah disarankan oleh dokter. Tetapi nyonya menolak karena dia sudah sedikit mabuk. Berdasarkan kesaksian saksi terdakwa Joko terbukti tidak melakukan pemaksaan terhadap korban untuk meminum minuman keras menjadi dosis yang telah ditetapkan oleh pihak klinik. Bagaimana penuntut umum, apa ada sanggahan? Ada yang mulia, jika memang menurut kabar dalam terdakwa Jacob berbiasa meminum minuman keras, apakah setelah itu korban selalu mengalami kinerja? Dan apakah selalu jika memang disebutkan bahwa efek samping meminum minuman keras melebihi dosis akan berjalan ke atas, lantas maka korban mengalami hal tersebut. Karena dalam waktu lebih dari 3 jam setelah korban meminum minuman keras tersebut. Sebelumnya Nenek memang sudah mengalami tegang, nafas sudah pingsan. Tetapi waktu itu tidak begitu lama karena saya langsung mendapat dokter untuk membantu menangani. Baik, itu dia ya. Ada pertanyaan lagi? Jangan ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, silakan satu-satu keluar area persidangan. Baik, penuntut umum, apakah sudah menyiapkan alat bukti dan saksi saudara? Belum yang mulia, Membutuhkan waktu berapa lama? 7 hari yang mulia. Dikarenakan pihak penuntut umum membutuhkan waktu 7 hari, maka agenda pembuktian akan dilaksanakan 7 hari ke depan pada tanggal berapa, Pak Ustaz? Pada tanggal 24 Oktober 2024 yang mulia. 24 Oktober 2024. Dengan demikian, status para terdakwa tetap ditahan. Sidang pada hari ini dinyatakan ditunda dan tutup. Majelis Hakim akan menyatakan melakukan persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, sidang akan dilanjutkan. Majelis Hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri lagi. Baik, para hadirin, selamat kembali. Pada saudara penuntut umum, siapa yang dipersilakan hari ini? Siap, Yang mulia. Penasihat hukum. Siap, yang mulia. Sidang Pengadilan Negeri Umum Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 215/JT/2024 dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Alex Hartono dan Jacob Budiarto dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda pada hari ini adalah pembuktian pada saksi 2 dari para terdakwa. Para terdakwa silakan duduk di samping saudara penasihat hukum. Baik, pada saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan saksi serta bukti saudara? Siap yang mulia. Baik, untuk penasihat hukum, apakah ada saksi lagi yang akan dihadirkan? Tidak ada yang baik. Baik, saksi dari penuntut umum akan menjelaskan perihal apa? Akan menjelaskan perihal kesaksian bahwa ada hal lain yang menyebabkan korban sedang sesak nafas untuk berbuka. Kepada petugas, tolong mengajukan saksi nama Arifah Sajida Putri di ruang persidangan. Saksi telah hadir, yang mulia. Baik, terima kasih petugas. Baik, pada saudara saksi, saudara siap mengikuti persidangan hari ini? Dalam keadaan sehat? Baik, berdasarkan pada ketentuan pasal 160 ayat 2 KUHP, sebelum saudara memberikan keterangan terlebih dahulu, saudara akan menyatakan terkait dengan identitas saudara. Diharapkan saudara memberikan identitas saudara terlebih dahulu. Terima kasih, yang mulia. Baik, saudara hanya perlu menjawab pertanyaan. Nama apa? Tempat tanggalannya? Terus kami? Alamat lengkap? Dan
Enggak. Udah kemana yang ada tahu? Lawan mengenal Alex Hartono dan Joko. Ada hubungannya? Baik, sesuai dengan ketentuan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum saudara memberi keterangan, saudara akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Silakan saudara berdiri dan maju setelah mengikuti perkataan hakim anggota. Pada saksi, ikuti perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari apa yang sebenarnya. Baik, terima kasih pada hakim anggota. Jangan perlu diingatkan, saudara telah disumpah sehingga saudara diharapkan memberikan penjelasan atau keterangan berdasarkan apa yang Anda lihat, dengar, dan saudara ketahui. Apabila tidak demikian, maka saudara diancam dengan ketentuan pasal 242 ayat 1 KUHP. Saudara mengerti? Saudara mengerti alasan mengapa saudara dihadirkan dalam persidangan hari ini? Apa yang saudara ketahui terkait kasus pembunuhan berencana ini? Kemudian apa keterkaitan saudara dengan dugaan tersebut? Saya adalah salah satu pelapor yang berada di belakang. Baik, pada saudara penuntut umum silakan lanjutkan. Sebelumnya kami akan mengajukan barang bukti terlebih dahulu. Baik, pada saudara saksi silakan maju. Penasihat hukum juga terdakwa silakan maju. Baik, silakan. Silakan lanjutkan penuntut umum. Baik, Dokter Rifan selaku dokter forensik yang memeriksa korban sekaligus pelanggan nomor KP pada malam itu yang melihat secara langsung bagaimana korban mengalami sesak nafas disusul oleh kejang kejang lalu mengeluarkan insang dari dalam mulutnya. Apakah kejang kejang serta sesak nafas yang dialami korban diakibatkan oleh penyakit epilepsi korban yang kambuh karena meminum minuman keras? Tergantung kapan dia memilih minuman keras. Berapa lama setelah waktu antara korban memilih minuman keras dan tidak. Dalam waktu 3 jam. Dalam kondisi medis, penderita penyakit epilepsi mengalami kejang-kejang dan sesak nafas kurang lebih di bawah 1 jam setelah dia meminum minuman keras di bawah dosis yang seharusnya. Apapun yang keluaran besar dari mulutnya. Penderita penyakit epilepsi biasa mengalami sesak nafas dan kejang-kejang, tetapi tidak sampai mengeluarkan insang-insang putih. Insang-insang tersebut bisa terjadi sebab lain hal yang kami juga adalah efek dari cyanida yang saya temukan dalam tubuh korban. Saya menduga ada seseorang yang memasukkan ke dalam tubuhnya. Baik, yang beda, saya ingin memberikan bukti baru saya memberikan saya juga kalau saya akan saksi. Saya ingin mengajukan bukti yang kemudian. Saya telah memberikan salinan buktinya kepada Kanindra, mohon untuk juga. Baik, dalam rekaman CCTV terlihat bahwa terdakwa Alex Hartono sampai duluan di Momoro Cafe pada waktu yang ditentukan lebih dahulu daripada korban yaitu Alex Hartono. Dalam rekaman CCTV tersebut terlihat bahwa terdakwa Alex memilih tempat di ujung lalu menaruh pesanan kopi yang sudah dia pesankan untuk korban yaitu Alex Hartono. Dalam rekaman CCTV tersebut terlihat bahwa terdakwa Alex Hartono menuangkan sesuatu ke dalam kopi yang kami duga sebagai
sesuatu yang menyebabkan munculnya busa dari dalam mulut korban. Interupsi yang mulia. Kami menyatakan keberatan dengan keterangan saudara penuntut hukum terkait dengan dugaan bahwa terdakwa Alex memasukkan sesuatu yang diduga sebagai penyebab busa keluar dari mulut korban. Kami selaku penasihat hukum ingin mengajukan bukti baru terkait hal tersebut. Dua tambahan yang saat itu ditolak dengan korban oleh karyawan. Dengan ini yang mulia, kami memohon untuk memanggil korban untuk memberikan penjelasannya. Tugas setelah memanggilkan korban. Korban telah hadir yang mulia. Sebelumnya saya ingin bertanya apakah saudara ini suka melakukan Kepada yang mulia, saya memakai bukti saya, tapi saya menggunakan bola tersebut sebagai aksi saya sebagai apa yang pengertian. Yang mulia, silakan. Bagaimana dengan Syahida yang saya temukan dalam buku korban? Apakah saudara Alex mengetahui? Saya tidak terkait dengan hal tersebut, tetapi memang saya menggunakan bola tambahan kiriman dari saya. Interupsi yang mulia. Silakan saudara penuntut umum. Izinkan saya memberikan bukti baru yang ditemukan oleh saudara Surti Mulyani selaku pembantu di rumah terdakwa Jacob dan saudara Alexa sekaligus saksi utama dalam persidangan ini. Karena yang mulia dan juga saudara penasihat hukum sudah menerima salinannya, saya hanya akan membacakan intinya saja, bahwa di nota transaksi tersebut terlampirkan nama terdakwa Jacob Budianto untuk pembelian cyanida. Keberatan ya, Mbak ya? Silakan penasihat hukum. Kami keberatan bahwa terbukti bahwa saudara Jacob membeli cyanida, tetapi tidak membuktikan bahwa cyanida tersebut benar-benar digunakan untuk melakukan pembunuhan berencana terhadap korban. Kami menyimpulkan bahwa bukti yang diberikan oleh penuntut umum tidak ada sangkut pautnya dengan pelayanan. Baik, apakah ada kesalahan penuntut umum? Ada yang mulia, bahwasannya dalam nota transaksi tersebut tertera tanggal pembelian yang tepat sebelum kejadian berlangsung, yaitu pada tanggal 27 September 2024 pukul 23.57 waktu Indonesia bagian Barat, waktu yang sama dengan pembelian minuman keras yang dilakukan oleh terdakwa Jacob. Interupsi yang mulia. Silakan penasihat hukum. Pernyataan tersebut belum bisa menjelaskan bahwa cyanida tersebut adalah benar digunakan untuk membunuh korban oleh terdakwa. Bisa jadi terdakwa Jacob membeli cyanida digunakan untuk membunuh serangga dikarenakan terdakwa Jacob memiliki hobi berkebun. Interupsi yang mulia. Lantas kenapa kalau mengalami kejadian yang sama sempat setelah minum kopi yang dikatakan gula oleh terdakwa Alex? Apakah tanda juga terdakwa Jacob memang memiliki tanda menggunakan pestisida untuk membuktikannya? Hal tersebut saya meminta izin untuk kembali menghadirkan saksi Surti Mulyani selaku pembantu di rumah terdakwa Jacob dan korban. Baik, saksi Raifa dan Alexa silakan keluar ruangan persidangan. Baik, apakah saksi ada di ruang persidangan? Ada yang mulia. Baik, silakan panggilkan saksi. Baik, yang mulia. Tugas kalau kalimat saksi.
Lalu, apakah jasanya terdakwa juga menggunakan pestisida untuk proses tanamannya? Tidak, kalau biasanya saya memakai alas kopi karena itu bahan alami yang semua sedang mengkonsumsinya sendiri. Yang mulia, dengan kesaksian saksi dapat disimpulkan bahwa pestisida yang dijual oleh terdakwa TikTok tidak digunakan sebagai pestisida. Lantas, apakah saudara Sofi tahu pada kondisi yang terjadi di terdakwa TikTok? Pada tanggal 28/9 pagi hari, halaman belakang majelis, saya melihat saudara memberikan putusan kepada mobil otomatis. Yang mulia, saya mohon izin untuk memberikan bukti lain yang belum menyatakan Sofi. Kenapa diberi Pak? Dikarenakan saya sudah memberikan salinannya kepada yang mulia dan juga saudara penasihat hukum, saya hanya akan menjelaskan poin-poinnya saja. Di situ terbukti hasil penelitian tim forensik terhadap bungkus bekas gula yang ditambahkan terdakwa Alex ke dalam minuman korban. Di situ terbukti bahwa terdapat serbuk-serbuk sisa cyanida. Yang mulia, kami telah menunjukkan bahwa terdakwa Alex Hartono dan terdakwa Jacob Budianto telah bersama-sama merencanakan dan melakukan percobaan pembunuhan terhadap saudara Alexa. Bukti percakapan yang membahas tentang minum-minuman keras, bukti kesaksian dari saudara Surti dan saudara Reva, bukti pembelian cyanida, lalu bukti hasil dari tim forensik, serta bukti-bukti lainnya yang menunjukkan bahwa terdakwa Alex dan terdakwa Jacob bersalah adalah bukti yang kuat. Baik, para penasihat hukum, apakah ada saksi lain yang akan dihadirkan? Baik, kita akan pemeriksaan saksi sudah selesai dan agenda selanjutnya adalah pemeriksaan dari terdakwa yang akan diselenggarakan 1 jam berikutnya. Dengan demikian perlu disampaikan bahwa status terdakwa tetap tertahan. Sidang pada hari ini dinyatakan ditunda dan tutup. Majelis Hakim akan menyatakan waktu persidangan hari ini dimulai untuk berdiri. Baik, sidang akan dilanjutkan. Majelis Hakim akan memasuki ruang persidangan hari ini dimulai untuk berdiri. Duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Umum Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 245/2024 dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Alex Hartono dan Jacob Budianto dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda hari ini adalah para terdakwa. Terdakwa dipersiapkan 20 menit setengah. Terdakwa sudah hadir yang mulia. Baik, terima kasih tugas. Baik, saya akan menanyakan beberapa Jacob terlebih dahulu. Saudara sudah mengetahui bahwa korban memiliki penyakit epilepsi dan tidak bisa minum keras, meminum minuman keras lebih dari tersebut. Atas apa motif Anda melakukan minuman keras? Saya sudah lama merasa berusaha dibelinya oleh istri saya karena istri saya jadi saya dengan Mas Alex bekerja sama untuk membelakang istri saya. Apakah benar saudara bertransaksi cyanida dan memberikannya ke saudara Alex pada tanggal 28 September 2024? Saya memang membeli cyanida, tapi sebagai digunakan untuk pestisida karena tanaman saya dihinggapi oleh lintah. Apakah selama tinggal tersebut Anda siksa? Saya sangat menyesal telah memaksa saya minum alkohol. Baik, selanjutnya akan dilakukan oleh menanyakan Bapak Alex. Baik, saudara Alex, kejadiannya mulainya bagaimana? Kedua kerja saya dikasih company oleh manajer saya. Saya nggak terima tes register dapat perusahaan more conventional type daripada company yang diberikan ke AI. Kapan Anda melakukan? Saya lupa kapan saya melakukannya, tapi itu terjadi ketika naik company bangkrut. Siapa Anda melakukan? Itu saya dari Pulau, di Pulau. Apakah setelah melakukan tindakan
dikarenakan pemeriksaan terdakwa sudah selesai, maka agenda selanjutnya adalah pembacaan tuntutan dari saudara penuntut umum. Apakah sudah menyiapkan tuntutan saudara? Sudah, Yang Mulia. Dengan ini izinkan kami selaku penuntut umum untuk membacakan poin-poinnya saja dikarenakan majelis hakim dan penasihat hukum telah menerima salinannya. Kejaksaan Negeri Jakarta untuk keadilan majelis hakim yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati, sidang yang kami muliakan, surat tuntutan nomor register perkara 254/Firsus/2024 atas nama terdakwa Jacob Budianto dan Alex Hartono masa tahanan selama 41 hari. Para terdakwa telah ditahan oleh penyidik sejak 29 September 2024 sampai dengan oleh Pengadilan Negeri pada tanggal 24 Oktober 2024 yang akan dikurangi oleh tuntutan kami dengan penetapan barang bukti besar, bukti CCTV, bukti nota transaksi pembelian cyanida, bukti hasil penelitian tim forensik terhadap bungkus bekas gula yang ditambahkan terdakwa pada minuman korban, dan kesaksian saudara Surti Mulyani dan saudara Reva Cantika Putri. Kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan bahwa para terdakwa secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana melanggar pasal 53 KUHP tentang percobaan melakukan tindak kriminal atau kejahatan dan pasal-pasal 340 KUHP tentang pembunuhan yang direncanakan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun. 3. Menyatakan seluruh bukti berupa bukti pesan, bukti CCTV, bukti nota transaksi pembelian cyanida, bukti hasil penelitian tim forensik terhadap bungkus bekas gula yang ditambahkan terdakwa pada minuman korban, dan kesaksian saudara Surti Mulyani dan saudara Reva Cantika Putri. Demikian tuntutan perkara ini kami bacakan dalam sidang pada hari Kamis tanggal 24 bulan November tahun 2024. Hormat kami, Jaksa Penuntut Umum. Terima kasih. Ada penjelasan dari penasihat hukum? Ada yang Mulia? Silakan. Karena kita sudah menerima salinannya, izinkan saya membacakan poin-poinnya saja. Di Jakarta 24 Oktober 2024, Pengadilan atau Pledoi dalam perkara pidana 245 dari 2024 dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Atas nama klien kami Alex Hartono dan Jacob Budianto, kami akan langsung membacakan dari analisis yuridisnya. Majelis Hukum yang mulia, rekan jaksa penuntut umum yang terhormat serta hadirin sidang sekalian. Kami selaku penasihat hukum terdakwa dengan ini menyatakan tidak setuju dan tidak sependapat atas putusan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dikarenakan sangat memberatkan terdakwa secara material. Menurut jaksa penuntut umum dalam menguraikan pasal 53 KUHP tentang melakukan tindak kriminal dan juga pasal 340 KUHP tentang pembunuhan yang dibicarakan tidak disertai dengan alasan yuridis yang cukup jelas bahwa hal tersebut juga sebagaimana dengan keterangan dari saksian dari saudara Surti Mulyani bahwasannya saudara kita tidak memaksa atau telah menentukan korban dengan minuman keras. Dilanjutkan dengan barang bukti besar yang tidak menunjukkan bahwa saudara Jacob membeli cyanida untuk membunuh korban dan diperkuat dengan barang bukti lain yang memiliki perusahaan sebuah gula tambahan yang sebenarnya dituangkan oleh saudara Alex dan cyanida serta penjelasan terdakwa Jacob yang telah itu tegas bahwasanya pembelian cyanida tersebut didasarkan dengan maksud yang tujuan untuk membasmi lintah yang terdapat pada tanaman terdakwa Jacob. Lanjut, kesaksian Surti Mulyani yang menyatakan bahwa terdakwa Jacob meninggalkan semua urusan. Maksud kami saudara Alex juga tidak terbukti secara kombinasi bahwasanya yang diberikan adalah bukan berisi cyanida. Cerita tersebut dapat dinilai sebagai argumen subjektif berdasarkan pendapat simultan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Izin menunjukkan bahwasannya dalam hal ini jaksa penuntut umum telah keliru dalam menetapkan pasal 53 KUHP tentang percobaan melakukan tindak kriminal dan juga pasal 340 KUHP tentang pembunuhan yang tidak direncanakan, karena dalam hal ini jaksa penuntut umum menyampaikan pernyataan yang memberatkan klien kami dan tanpa mempertimbangkan pernyataan lain yang menekankan kejadian yang sebenarnya di mana klien kami tidak benar-benar memaksa korban untuk meminum minuman keras dan menyalahgunakan cyanida untuk menghilangkan nyawa korban. Berdasarkan atas segala sesuatu yang telah kami uraikan di atas, kami memohon agar sekiranya majelis hakim dan dengan segala kewibawaannya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan seluruh pernyataan penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. 2. Membebaskan para terdakwa dari semua tuntutan hukum atau tidak-tidaknya melepaskan para terdakwa dari segala tuntutan hukum. 3. Membebankan biaya perkara kepada negara.
Dengan demikian pemaparan kami selaku penasihat hukum, kami berharap dengan pemaparan kami yang mulia dapat meringankan hukum klien kami yaitu James Budianto dan Alex Natal. Terima kasih yang mulia. Tidak ada. Jadi saking membutuhkan waktu juga untuk menyiapkan tulisan yang akan dilaksanakan pada tanggal berapa lima? Pada tanggal 24 November 2024 yang mulia. Pada tanggal 25 November 2024 sisi Indonesia Barat. Dapat mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, dengan demikian dapat disampaikan bahwa status para terdakwa tetap ditahan sejak pada hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruangan persidangan, hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, sidang akan dilanjutkan. Majelis Hakim akan memasuki ruang persidangan, hadirin dimohon untuk berdiri. Kira-kira hadirin silakan kembali. Siap yang mulia. Siap yang mulia. Sidang Pengadilan Negeri Umum Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 215/PT-2024 dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Alex Natal dan Jacob Budianto dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda hari ini adalah bacaan putusan dari Majelis Hakim. Mohon didengarkan dengan seksama. Pengadilan Negeri Jakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Jacob Budianto, tempat lahir Jakarta, umur tanggal lahir 33 tahun 30 September 1991, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal apartemen Kampion Jalan Kiraja Mansur, RT 12 RW 14 Keretensi, Jakarta Pusat, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan status 1. Nama lengkap Alex Natal, tempat lahir Surabaya, umur tanggal lahir 35 tahun 1 Agustus 1989. Kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Plaza Residen nomor 44 Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan rata 2. Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasihat hukum yakni Iwana Kamelia Wijaya, SHMH, dan Rizky Putra Eko Mahera, SHMH. Pengacara yang beralamat di Jalan Pemiaran 1F garis 144 Masnaga, Jakarta Mulia, Bekasi Selatan, berdasarkan surat kuasa hukum tanggal 7 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri Jakarta nomor 65 garing SK garing 2024 garing Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 10 Oktober 2024. Pengadilan. Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 10 Oktober 2024 nomor 215 garing PT garing 2024 garing Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa. Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 24 November 2024 nomor 215 garing PT garing 2024 garing Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut. Setelah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum tanggal 10 Oktober 2024 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Jacob Budianto bin Budianto dan Alexander bin Hartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 KUHP tentang percobaan melakukan tindak kriminal atau kejahatan dan pasal-pasal dan 1 KUHP tentang pembunuhan yang direncanakan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 15 tahun dan menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara. Terdakwa sudah hadir yang mulia. Baik, terima kasih petugas. Setelah menerima tuntutan jaksa penuntut umum tanggal 10 Oktober 2024 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut. Menyatakan
Sedangkan terdakwa Jatuh Budianto, bin Budianto, dan Alexantono bin Hartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 KUHP tentang percobaan melakukan tindak kriminal atau kejahatan dan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan dan merencanakan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 15 tahun. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp30.000. Memperhatikan pula pembelaan penasihat hukum terdakwa yang disampaikan pada persidangan tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim agar membebaskan terdakwa tersebut dengan alasan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti dan meyakinkan, maka oleh karenanya mohon terdakwa terus bebas dari segala tuduhan dan tuntutan hukum seperti yang dimaksud dalam pasal 142. Menimbang bahwa terdakwa di persidangan didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut bahwa ia terdakwa Jatuh Budianto dan Budianto dan Alexantono bin Hartono pada hari Kamis tanggal 28 September 2024 sekitar jam 21:70 Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta telah melakukan pembunuhan berencana. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut bahwa terdakwa Jatuh Budianto dan Budianto memberikan putusan sesuatu kepada Alexantono Bilen bahwa selanjutnya pada 8 September pukul 21:07 Indonesia Barat korban diminta untuk menemui Alex di Mokono Cafe bahwa di sana korban minum kopi lalu langsung mengalami kejang kejang lalu mulut berbesar bahwa setelah itu korban langsung dilarikan ke rumah sakit Dr. Cipto Mangunkusumo lalu dilakukan pemeriksaan berupa visum et retum. Hasil pemeriksaannya, korban datang dalam penanganan medis PT 110/70 MMHG dengan keadaan umum sakit berat. Korban mengaku tak sadarkan diri setelah minum kopi pada pukul 21:07 di Mokono Cafe. Trauma berat dengan keadaan gangguan pernapasan dan tidak kejang disertai dengan syok menyebabkan gangguan dan halaman untuk melakukan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 31 KUHP dan 53 KUHP. Menimbang bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut di atas terdakwa dan penasihat hukumnya telah mengerti maksud dan isinya dan terdakwa dan penasihat hukumnya mengajukan keberatan atau eksepsi. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum menghadirkan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Saksi Siti Mulyani bahwa saksi mengetahui mengapa terdakwa diajukan di persidangan oleh karena terdakwa telah melakukan pembunuhan berencana terhadap korban bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 28 September 2024 sekiranya jam 6:30 waktu Indonesia Barat. Ketika saksi sedang di rumah korban dan terdakwa yaitu Siti Mulyani tidak sengaja melihat korban dan terdakwa sedang minum minuman keras di balkon rumah korban dan terdakwa. Bahwa saksi menyatakan sering melihat korban dan terdakwa sering meminum minuman keras. Bahwa selanjutnya saksi melihat korban pergi dengan terdakwa menuju suatu tempat. Bahwa setelah beberapa lama saksi disampaikan oleh pihak rumah sakit bahwasanya korban mengalami kejang dan mulut berusaha. Setelah membaca surat tuntutan ketua Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 10 Oktober 2024 tanggal 2024 dari 2024 dari Pengadilan Negeri Pusat tentang perlindungan masyarakat untuk memeriksa dan mengalami perkara terdakwa. Padahal tidak terbukti dan meyakinkan, maka oleh karenanya mohon terdakwa diputus bebas dari segala tuduhan dan tuntutan hukum seperti yang dimaksud dalam pasal 191 KUHP. Selanjutnya pernyataan dari saksi dari Pak Cantika Putri bahwa saksi adalah pelanggan sekaligus dokter forensik dari korban Alexantono bahwa kejadian pembunuhan terdakwa korban pada hari Sabtu 28 September 2024 jam 21:07 WIB di kafe nomor bahwa saksi mengetahui kejadian korban setelah minum kopi korban langsung mengalami kejang dan mulut berbesar bahwa saksi kemudian pergi ke rumah sakit untuk membawa korban ditindaklanjuti bahwa saksi mengatakan hasil dari pemeriksaan forensik yang dilakukan oleh saksi bahwa korban menderita penyakit epilepsi bahwa hasil penelitian forensik terhadap pemeriksaan pertama yang telah dilakukan Alex dan membuat korban mengalami cyanida. Menimbang bahwa terdakwa dikenal keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh karena terdakwa telah melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Alexantono bin Hartono bahwa kejadiannya berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 28 September sekiranya jam 6:30 WIB ketika saksi Siti Mulyani melihat terdakwa Jatuh Budianto memberikan sebuah penjelasan kepada terdakwa Alexantono bahwa selanjutnya terdakwa Jatuh Budianto mengajak korban untuk minum minuman keras dengan korban di balkon rumahnya terdakwa dan korban bahwa setelah meminum minuman keras terdakwa Jatuh Budianto dan korban Alexantono kemudian pergi ke suatu tempat bahwa setelah korban Alexantono minum kopi korban langsung kejang-kejang dan mengeluarkan bisa dari mulutnya. Menimbang bahwa di persidangan diajukan bukti surat berupa visum et repertum dari Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo S.A. Kota Jakarta nomor 445/11/RS 2024 tanggal 26
juga kepada terdakwa Aris Sampul. Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengajak korban untuk memimpin dengan beras setiap dalam kehidupannya. Bahwa benar terdakwa JK Putrianto mengajak korban Alexa untuk pergi ke Mall Kafe. Bahwa benar saksi Suti melayani melihat terdakwa JK Putrianto dan korban Alexa untuk memimpin dengan beras dan melihat terdakwa dan korban pergi ke suatu tempat. Bahwa benar saksi dan saksi JK Putri melihat korban Alexa telah mengalami sesak napas sudah kejang dan mulut berbisa setelah meminum bukti yang dipesan oleh terdakwa Alexa. Bahwa benar hasil visum dari Pakun dari Masing Sito Mangukusumo S1 Kota Jakarta nomor 45 garis 115 garingan MRS 2024 menyatakan bahwa terdapat zat cyanida di dalam tubuh korban. Kesimpulan trauma berat dengan keadaan gangguan pernapasan dan kejangkauan disertai dengan shock menyebabkan gangguan dari alami melakukan pemeriksaan dan aktivitas sehari-hari. Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan oleh karena ini yang disebabkan perbuatan terdakwa Jacob dan Alex yang merasa dirinya lebih rendah dari korban sehingga melakukan tindakan tersebut. Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang dianggap telah termuat dan terkali ulang dan terbukti pertimbangan dalam putusan ini. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum dan fakta terdakwa dapat mempersalahkan melakukan tindakan pidana sebagaimana diterbukti dikemukakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya. Menimbang bahwa terdakwa telah diajukan di persidangan oleh jaksa penuntut umum dan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar pasal 53 KUHP. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum berbentuk dakwaan tunggal, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan dari jaksa penuntut umum tersebut yaitu melanggar pasal 53 KUHP yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya niat untuk melakukan tindak pidana. Yang kedua, pelaksanaan yang sudah dimulai dan tidak tercapai tujuan yang diinginkan. Pertama, adanya niat melakukan tindak pidana. Unsur delik adanya niat untuk melakukan tindak pidana mengacu pada adanya keinginan atau kesengajaan dari pelaku untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Ini berarti pelaku telah memikirkan dan merencanakan tindakan dengan sadar dan memiliki tujuan untuk mencapai hasil yang dilarang oleh hukum. Menimbang bahwa berdasarkan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar melakukan tindakan dengan adanya niat dan perencanaan. Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah JK Putrianto dan Alex Santono yang identifikasi seperti dalam surat dakwaan penuntut umum yang telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi dan terdakwa. Dalam keadaan ini secara dasar dan moral serta mampu serta cakap untuk mendapatkan atas perbuatan yang sudah dihukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. Pertama, untuk pelaksanaan yang sudah dimulai. Untuk pelaksanaan yang sudah dimulai berarti pelaku telah melakukan hal melakukan untuk pelaksanaan pidana. Meskipun tidak pidana tersebut sepenuhnya, ini bisa mencakup tindakan yang menurut pelaku bekerja berusaha untuk melakukan kejahatan seperti membuat senjata atau menyerang. Dua, untuk tidak tercapai tujuan yang diinginkan. Untuk tidak tercapai
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Mengadili, menyatakan terdakwa Joko Budianto dan Alex Hartono Yunarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan salah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu telah pidana penjara selama 15 tahun, membebankan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp30.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 oleh kami Ayu Ratnasari SHMH selaku Ketua Majelis dan Zulul Khairul Hidayat SHMH dan Akmil Ramadhani SHMH masih sebagai hakim anggota bersama diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh mahkamah tersebut dengan didampingi oleh hakim tersebut dan dibantu antara Sakila Mitra Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta dengan dihadiri oleh Ayana Sekali Menteri SH dan Khalif Fajar SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta dan penasihat hukum terdakwa. Demikian sidang pada hari ini dinyatakan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang persidangan, hadirin dimohon untuk berdiri.